Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, baik, saya lanjutkan saja ya. Selamat pagi dan selamat siang juga. Mungkin masih pagi karena speaker kita hari ini dari Eropa, jadi di sana masih pagi. Dan juga selamat siang Bapak dari Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu semua audiens yang sudah bergabung di webinar hari ini. Hari ini kita akan mengadakan agenda webinar dari DMI Expo dengan tema Unlocking Investment Opportunities in Indonesia, Building Sustainable Partnership with Europe. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Januarisdo. Saya selaku moderator hari ini yang akan melead webinar kita hari ini. Saya juga bagian tim dari DMI Expo. DMI Expo ialah pameran internasional di sektor UKM dan tourism di Eropa yang akan diselenggarakan nanti di Hall 3 Jabbeurs Utrecht, Netherlands pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November mendatang. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih terutama untuk speaker kita sebagai narasumber hari ini, yaitu ada Bapak Bukti Syah Ramli Suryo sebagai perwakilan dari Aspina, dan juga Bapak Elmo Wiratama selaku perwakilan dari IPC London. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu audiens yang sudah bergabung di webinar hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar kami. Tanpa berlama-lama, mungkin kita lanjutkan saja untuk Mas Elmo atau Bapak Elmo, apakah sudah siap? Boleh dibuka mic dan kamera. Terima kasih Pak Angga. Ya, halo Pak Elmo, apa kabar Pak? Kabar baik. Gimana kabarnya Pak Angga? Masih jam 7 pagi ya Pak di sana ya Pak? Masih jam 7 pagi. Selamat siang Bapak Ibu semua di Jakarta. Saya lihat juga ada Bu Norma dari DPM PTSP Jawa Timur. Selamat siang Ibu. Apa kabar semua? Saya harap semuanya baik. Siap. Ya. Baik, Pak Elmo sudah siap? Siap. Saya pertama berarti ya, Pak Angga ya? Ya, boleh. Kita lanjutkan dari Pak Elmo dulu, nanti akan dilanjutkan dengan narasumber selanjutnya, itu Pak Bukti Syah. Silakan Pak Elmo. Ya, terima kasih Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu London dan Belanda. Saya harap Bapak Ibu semua sehat. Salam kenal, saya Elmo. Saya perwakilan dari Kementerian Investasi. Saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala IIPC London. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu apa itu IIPC. IIPC adalah Indonesia Investment Promotion Center, perwakilan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM yang ada di 9 regional. Saat ini saya diposisikan sebagai Wakil Kepala di IIPC London yang scope regionnya seluruh Eropa. Nah, saat ini kami sedang fokus untuk mendorong investasi inward dari region Eropa masuk ke Indonesia. Jadi diskusi hari ini kami akan menekankan bagaimana kebijakan investasi dan strategi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi untuk mendorong investasi masuk khususnya dari Eropa ke Indonesia. Langsung saja Pak Helmi, kami mulai dari apa dan bagaimana target investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Langsung next aja ya. Pemerintah Indonesia itu sudah menargetkan investasi selama 5 tahun ke depan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Jadi Bapak Ibu, investasi diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang kedepannya diharapkan menjadi fondasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Jika Bapak Ibu lihat target investasi dari tahun ke tahun untuk 5 tahun ke depan akan ditargetkan terus tumbuh sebesar 15,67%. Ini target yang optimis,
tapi kita rasa saya rasa dapat dipenuhi dengan segala koordinasi dan bantuan dari Bapak Ibu semua. Jika dilihat target tahun ini investasi sebesar 1.905 triliun, dan di tahun 2029 diharapkan investasi dapat menyumbang 3.414 triliun rupiah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau dilihat dari kontribusi investasi yang ada di Indonesia, dilihat dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, dapat di breakdown khususnya ke FDI sebagai berikut. Langsung saja Pak Helmi. Jika Bapak Ibu lihat, mayoritas FDI masih berasal dari Asia. 10 pemain atau kontributor FDI yang ada selama 5 tahun terakhir mostly di pemain-pemain itu saja. Kalau Bapak Ibu lihat, Singapura selalu peringkat 1 karena Singapura menjadi hub untuk perusahaan mendirikan perusahaan FDI asing untuk mendirikan perusahaan dan kemudian masuk ke Indonesia. Kemudian kita lihat juga China dan Hong Kong menjadi pemain utama selama 5 tahun terakhir. Dari sisi Eropa, Belanda, dan Inggris selalu 2 tahun terakhir itu masuk di 10 besar. Belanda selalu menjadi kontributor utama dari negara Eropa. Next, Mas Helmi. Kalau di breakdown lagi lebih lanjut, 10 besar dari negara Eropa sebagai kontributor utama ke Indonesia, Belanda sebesar 45,7%, Inggris peringkat kedua 13,8%, kemudian disusul oleh Swiss, Prancis, Jerman, dan seterusnya. Dilihat dari sektor industri atau sektor sekunder, menjadi sektor yang dominan dari Eropa. Kalau Bapak Ibu lihat, sektor industri dan sektor makanan berada di peringkat 1 dan 2 selama 5 tahun terakhir. Kemudian disusul oleh sektor tersier, yaitu infrastruktur, real estate, dan service di peringkat 3, 4, dan 5. Jadi mayoritas Eropa didominasi oleh sektor sekunder, yaitu industri dan sektor primer, sektor tersier. Lanjut saja. Karena DMI ini di Belanda, jadi saya akan bahas sedikit bagaimana realisasi investasi Belanda ke Indonesia selama 5 tahun terakhir. Jika Bapak Ibu lihat, Belanda selalu di tren positif di tahun 2023-2024, naik signifikan dan selalu menjadi kontributor utama. Dan 5 sektor paling utama adalah sektor listrik, gas dan air, industri kimia dan farmasi, disusul oleh transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, pertambangan, dan industri kendaraan bermotor dan transportasi lainnya. Lokasi mayoritas berada di Jawa, kemudian disusul di Sumatera, kemudian Bali dan NT, serta Kalimantan. Next, Mas. Bapak Ibu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah, khususnya kami, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, memprioritaskan 9 sektor investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Bukan berarti sektor-sektor yang tidak ada di dalam sini tidak kami dukung, tetapi sektor di 9 sektor ini adalah sektor yang akan kami tekankan untuk kami kerjasamakan dengan para investor. 9 sektor tersebut adalah energi baru terbarukan, kemudian sektor hilirisasi untuk menambah nilai added value dari komoditas yang ada, khususnya di critical mineral, kemudian ketahanan pangan terkait bagaimana swasembada pangan, khususnya di Indonesia, food estate, terus industri untuk mendukung tersebut, industri gula dan bioetanol. Kemudian semiconductor, bagaimana Indonesia bisa menjadi
penyuplai semikonduktor di dunia, um, karena kita punya bahan baku yang lumayan banyak untuk semikonduktor, dan kemudian ekonomi digital, pusat data, industri manufaktur berorientasi ekspor, kesehatan, IKN, dan pendidikan dan vokasi. 9 sektor ini yang kami terus dukung dan kami terus tawarkan ke perusahaan potensial yang ada di seluruh dunia, khususnya di Eropa. Next, Mas. Nah, untuk meyakinkan atau meningkatkan trustworthiness atau confidence investasi masuk ke Indonesia, apa sih yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi? Kami terus melakukan progres dan perbaikan serta menciptakan ekosistem investasi yang kondusif untuk investor yang akan masuk ke Indonesia melalui penciptaan kebijakan yang ramah investasi. Kami juga melakukan perbaikan layanan perizinan berusaha melalui OSS. Juga kami membantu daerah untuk melakukan pemetaan peluang investasi sehingga proyek-proyek yang ada di daerah siap ditawarkan, dan juga promosi yang fokus dan terarah di tiap-tiap region yang ada perwakilan kami, serta peningkatan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional. Hal-hal ini yang kami lakukan untuk menciptakan ekosistem investasi yang terus kondusif dan menarik bagi investor asing bisa masuk ke Indonesia. Next, Mas. Nah, hal tersebut sebenarnya bertujuan untuk bagaimana Indonesia bisa bersaing dalam rantai pasok global. Di TOR juga di request untuk bagaimana peran UKM dan bagaimana peran IPC untuk bisa mengajak UKM dalam konstelasi investasi ya, Pak Angga. Jadi UKM di sini memiliki peran yang signifikan karena 98% ekonomi kita didukung oleh UKM, dan UKM juga pasti akan menjadi penyokong supply untuk industri-industri yang akan diarahkan ke ekspor. Jadi pemerintah dalam hal ini memang bukan di kami pengampu utamanya, tetapi kami juga berusaha untuk terus menggandeng teman-teman daerah ataupun UKM. Jika ada bisnis forum juga bisa ikut terlibat, dan ada satu unit di kami yang mempunyai fungsi untuk list UKM-UKM mana yang siap dipartnerkan atau dimitrakan dengan perusahaan besar dari luar kalau mereka membutuhkan partner atau mitra. Jadi kami rasa peran UKM juga tetap penting dalam rantai pasok ataupun dalam kegiatan investasi yang akan masuk dari luar negeri. Next, Mas. Mungkin ini terakhir saja. Next. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama beberapa tahun terakhir? Pemerintah sudah menerbitkan undang-undang tentang Cipta Kerja yang men-streamlining atau mensinkronisasi 11 klaster, dan salah satu klaster yang berada di ranah kami adalah perizinan berusaha. Kami harap dengan adanya streamlining atau sinkronisasi Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya perizinan berusaha, dapat menarik atau meningkatkan investasi yang ada di Indonesia. Next, Mas. Ya, salah satu streamlining yang dilakukan adalah
tentang bidang usaha penanaman modal. Eh, ada klasifikasi atau kategorisasi daftar kelompok usaha berdasarkan 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 bagaimana mereka bisa ditawarkan kepemilikan sahamnya, sebenarnya kepemilikan asingnya. Jadi pada Perpres ini di lampiran 2 ada daftar bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dengan UMKM. Ini menjadi gambaran bagaimana pemerintah juga ikut concern terhadap peran UKM melalui penyusunan regulasi, di mana ada daftar bidang usaha yang dialokasikan untuk UMKM sebanyak 106 bidang usaha. Next. Berikut insentif fiskal yang ditawarkan secara general. Insentif fiskal yang ditawarkan kepada para pelaku usaha ada 4, yaitu tax holiday, yaitu pengurangan PPh badan maksimal 100% tergantung dari nilai investasi, kemudian tax allowance, pengurangan neto atau PPh badan sebesar 30%, pembebasan biaya masuk, super deduction atau pengurangan penghasilan bruto PPh untuk kegiatan yang dilakukan mendukung kegiatan R&D. 4 hal ini yang kami menjadi pemanis untuk pelaku usaha masuk ke Indonesia. Di seluruh dunia terdapat 9 kantor IPC yang Bapak Ibu bisa utilize, sebenarnya bisa Bapak Ibu kontak untuk bantu atau bisa tawarkan peluang-peluang yang ada di daerah. 9 kantor tersebut berada di Singapura untuk skop ASEAN, Tokyo, Seoul, itu untuk Tokyo sendiri, Seoul untuk Korea Selatan, kemudian Sydney untuk satu Australia, China, New York untuk Amerika dan Amerika Utara dan Amerika Selatan, kemudian Taipei, Abu Dhabi untuk Timur Tengah dan Afrika, kemudian London untuk skop Eropa. Dan kami juga ada 5 kantor perwakilan asing di kementerian di pusat yang punya perwakilan sendiri, yang menjadi mitra kami untuk mendorong investasi masuk, yaitu kantor DEX Taiwan, kemudian ada DEX khusus Jepang, dan DEX untuk Timur Tengah, kemudian EUDEX dan Korea Selatan. Jadi saya harap sebenarnya Bapak Ibu bisa menjadikan kami sebagai garda atau front office yang Bapak Ibu bisa utilize untuk mempromosikan komoditas atau produk Bapak Ibu. Walaupun kami bukan pengampu utama atau koordinator utama untuk sektor perdagangan, tapi kami bisa mengkoneksikan atau memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa terkonek dengan atase, mungkin kalau terkait perdagangan. Next. Balik saja Mas, ini ke Mas Helmi, balik ke yang tadi. Yang ini. Jadi apa sih yang kami lakukan di IPC London? Jadi kami melakukan layanan investasi end-to-end dari promosi sampai produksi. Kami melakukan promosi proyek yang sudah ready to offer, dan kami meyakinkan investor bahwa Indonesia memiliki peluang investasi yang robust, yang banyak,
dan juga didukung oleh iklim investasi yang baik. Dan peran kami juga menjembatani antara perusahaan potensial yang akan mencari mitra di Indonesia, serta membantu prosedur dan perizinan di Indonesia jika mereka ingin mendirikan PMA di Indonesia. Peran kami juga membantu mencarikan pembiayaan ataupun membantu proyek yang memang sudah siap untuk dilakukan ke dalam tahap financial closing. Jadi kami juga sering membantu perusahaan untuk mencocokkan atau mematchmakingkan mereka dengan lembaga pembiayaan. Dan peran kami adalah memfollow up atau memfasilitasi segala rencana investasi yang ada sampai tahap produksi. Nah, ini layanan investasi yang kami lakukan ke para perusahaan atau potensial investor. Selain itu, kami juga melakukan penjajakan forum bisnis setiap tahunnya. Tahun lalu kami melakukan 16 forum bisnis di seluruh negara Eropa. Beberapa forum bisnis yang kami lakukan juga kami menggandeng UMKM. Tahun ini di World Economic Forum, kami juga di dalam World Economic Forum kami juga menggandeng UMKM untuk ikut showcasing produknya. Mungkin Mas Helmi bisa lihat di halaman 16. Ya, mungkin gambarnya nggak terlihat ya. Jadi bagaimana strategi kami mempromosikan proyek daerah, dalam hal ini juga UMKM ke internasional. Jadi walaupun memang tidak kami tawarkan secara langsung, tapi kami memberikan ruang ataupun platform untuk UMKM bisa mempromosikan produknya di setiap event kami. Di tahun lalu kami melakukan event di Belgia, bekerja sama dengan KBRI. Di belakang ruang bisnis forum kami menyediakan ruangan untuk para UMKM bisa menaruh atau mendisplay produk-produknya. Di tahun ini juga ada 2 binaan dari Grab yang bekerja sama dengan kami untuk bisa menaruhkan produknya di World Economic Forum. Jadi memang kami tidak memilih langsung sebenarnya UMKM yang akan bisa bekerja sama dengan kami, tapi kami meminta bantuan Bank Indonesia dengan mitra-mitra UMKM-nya ataupun mungkin daerah jika memang bisa langsung hadir ke acara-acara kami untuk menawarkan produk-produknya. Mungkin bahas sebelumnya Mas Helmi. Next, halaman 15. Sebelumnya, ya. Nah, kami juga punya kanal promosi. Ada 3 platform kami sering kami lakukan. Yang pertama adalah website dan portal digital. Kami ada website sendiri. Di sini kami bisa tampilkan atau showcasing profil project ataupun paparan yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari daerah. Ada beberapa proyek yang kami sudah tampilkan di sini, seperti dari Kalimantan Selatan, Sumatera Utara. Jika memang daerah ada ada paparan yang bisa ditampilkan, kami bisa tampilkan. Kemudian juga ada kanal informasi sosial media. Mungkin tidak terlalu zoom Mas Helmi. Kami ada Instagram dan LinkedIn yang bisa menjadi ranah kami untuk melakukan promosi, dan juga pastinya kegiatan offline seperti bisnis forum dan seminar yang bisa Bapak Ibu mungkin utilize kami untuk bisa menawarkan proyek-proyeknya. Next. Strategi kami untuk sebelumnya Mas Helmi. Ya, selain juga kami melakukan bisnis forum, kami juga membantu penyusunan profil promosi,
bagaimana profil promosi atau profil proyek yang ada di tiap-tiap daerah itu bisa sesuai dengan appetite-nya pelaku usaha di sini. Dan juga kami beberapa kali melakukan business matching dari investor yang ada di Eropa untuk diketemukan dengan mitra yang cocok di Indonesia. Nah, hal-hal ini kami lakukan untuk mendorong investasi terus masuk ke Indonesia dan juga bisa menggandeng tidak hanya pelaku usaha yang ada di sektor besar, tapi juga pelaku usaha di sektor di level UMKM, dan juga terus menggandeng teman-teman dari pemerintah daerah untuk terus menawarkan proyek-proyek yang ada. Mungkin sekian dari saya, Pak Angga. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, saya sangat terbuka untuk diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Elmo. Tadi paparannya cukup sangat-sangat informatif ya untuk teman-teman yang ada di sini juga. Saya yakin pasti ini Angga suaranya nggak kedengeran. Halo? Kurang kenceng kayaknya. Oke, Bu. Sorry. Oke, apa sudah terdengar? Apa sudah jelas? Tes. Sebentar. Sudah Pak, dengan Pak, clear. Sudah ya Pak ya? Oke, baik. Tadi saya yakin banget kalau misalnya informasi dari Pak Elmo tadi itu sangat membantu teman-teman UKM ataupun sektor pariwisata juga yang tergabung di webinar hari ini untuk bisa mengembangkan bisnisnya ke depannya. Karena tadi kita juga mendengar dari Pak Elmo kalau ternyata banyak peluang-peluang yang bisa dikembangkan oleh UKM sendiri di pasar Eropa melalui IPC London, begitu ya Pak Elmo ya. Mungkin saya juga bisa bantu sekali lagi untuk merangkum tadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Elmo. Yang pertama itu kalau ada target pertumbuhan investasi dalam 5 tahun ke depan itu sebesar 15,67%, dan juga sektor industri dan makanan menjadi sektor tertinggi di 5 tahun ke belakang. Dan negara Belanda menjadi kontributor utama dan menjadi investor tertinggi di tahun 2023 dan 2024. Dan juga ada 9 sektor investasi prioritas dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dan juga UKM menjadi salah satu pendukung ekonomi di Indonesia. Maka dari itu Kementerian Investasi dan juga IPC London juga menggandeng UKM untuk membuka peluang-peluang baru di pasar bisnis Eropa. Dan juga ada strategi intensif fisikal yang ditawarkan kepada investor oleh IPC London dalam upaya menawarkan investasi Indonesia kepada mitra investor. Dan yang dilakukan IPC London dalam hal ini ialah mempromosikan peluang investasi di Indonesia, menjembatani dengan mitra potensial dan pemangku kepentingan, membantu menjalankan prosedur dan proses perizinan, dan juga memfasilitasi penyelesaian kendala. Dan juga IPC London memiliki program dalam membantu pelaku usaha meningkatkan peluang bisnis di Eropa seperti Activation B2B dan juga Showcase UMKM, dan juga ada platform online yang digunakan untuk promosi dan juga informasi program-program IPC London. Dan tadi juga yang terakhir ada strategi promosi yang dilakukan IPC London kepada UMKM, yaitu yang pertama identifikasi dan juga kurasi proyek, penyusunan profil promosi, digital campaign, business matching, dan juga partisipasi dalam event internasional. Jadi secara tidak langsung IPC London sangat-sangat mendukung sektor UKM dalam hal mengembangkan bisnis di pasar investasi Eropa, begitu ya Pak Elmo ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Pak Elmo untuk paparannya, sangat-sangat informatif sekali. Dan juga kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah tergabung hari ini untuk jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah disertakan oleh
rekan kami di kolom chat, karena nanti daftar hadir itu akan menjadi list kami untuk mengirimkan sertifikat dari webinar hari ini. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu audiens hari ini untuk bergabung di grup kami, di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan linknya juga di kolom di kolom chat. Di situ nanti kami akan membagikan informasi mengenai kegiatan dan juga program BNI Expo, serta nanti paparan dari narasumber kami akan kami bagikan juga di grup WhatsApp tersebut. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Elmo untuk informasinya. Terima kasih juga rekan-rekan dari IIPC London. Selanjutnya kami akan mengundang Bapak Mukti Syah. Bapak Mukti sudah tergabung, Pak? Boleh. Halo. Mungkin Pak Mukti mikrofonnya dibuka, dan kalau bersedia kameranya mungkin juga boleh, Pak. Coba lihat. Gimana Pak? Halo? Ya, halo Pak Mukti, sudah terdengar Pak? Ya, Pak Angga. Suaranya Pak Mukti bisa tergabung melalui video kamera Pak? Ya. Kamera udah ya, sudah, juga Pak? Sudah Pak. Sudah ya? Oke Pak. Baik Pak Mukti, sudah siap? Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, narasumber selanjutnya ialah Pak Mukti Syah dari Aspina yang akan memberikan paparan juga mengenai update-update terbaru mengenai investasi yang ada di Eropa, khususnya Belanda. Kami persilakan Pak Mukti. Ya, terima kasih banyak Pak Angga. Selamat sore juga Pak Elmo. Siang, pagi juga Pak Elmo di London ya. Kami pagi Pak, beda lagi jam dong Pak. Ya. Ya, mohon maaf. Pak Elmo lagi di London ya. Lebih. Ya, oke. Selamat pagi atau sore Bapak Ibu-ibu yang di Indonesia. Ya, nama saya Mukti Syah Ramli Suryo dari Aspina dalam bidang jasa dan konsultasi. Jadi sama teman-teman ini beberapa pengusaha diaspora kami gabung di Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda. Jadi siapa yang belum pernah kontak sama kami silakan kontak lewat website aspina.nl atau juga bisa kirim email, ada di website juga. Jadi untuk diskusi yang hari ini tentang peluang investasi ke Indonesia, justru kita lihat bukan hanya FDI, Foreign Direct Investment, tapi justru peluang besar di bidang remittance. Jadi silakan slide-nya. Next slide please. Halo Pak Angga. Ya, next slide ya. Jadi ini overall remittance global market report 2025, dan kebetulan kami sekarang mau lagi perjalanan jadi agak hektik, dan sekarang lagi di lokasi sangat bersejarah di Belanda Indonesia, namanya Java Island. Mungkin yang pernah ke sini. Jadi dari pulau ini itu dekat Amsterdam, di Amsterdam sebenarnya, pulau artificial. Orang Belanda naik kapal ke Indonesia atau bolak-balik gitu. Jadi sekarang lagi di lokasi Java Island. Jadi semoga dari hasil webinar ini makin banyak peluang investasi dan trade ke Indonesia juga. Jadi kalau lihat remittance global itu akan sangat bertumbuh dari tahun ini sekitar 832 miliar US dollar, akan bisa lebih dari 1 triliun US dollar 2029, mungkin 2030. Dan itu global. Oke, next slide please. Tolong slide berikutnya. Ya. Nah, kalau lihat ranking di mana Indonesia masih di peringkat belum terlalu jauh, masih top 10, tapi potensi masih besar. Jadi Indonesia pun tahun lalu total remittance itu 15 miliar dolar. 15 miliar dolar itu cukup besar juga, tapi nomor satu kita lihat itu India, malah India 130 miliar dolar, dan kita bisa bilang sebagian dari ekonomi India itu dibantu oleh ekspat atau diaspora India yang dari luar yang kirim remittance ke negara mereka sendiri. Dan kalau kita lihat dari tetangga kita sendiri yang terdekat Filipina, mereka pun remittance lebih besar 40 miliar dolar. Jadi kalau kita bisa ambil istilahnya ceteris paribus atau dengan rasio sama, mungkin Indonesia harusnya lebih dari Filipina untuk kirim ke remittance ke Indonesia, mungkin bisa sampai regio 60 sampai 80 miliar dolar potensinya, bisa lebih. Okay, next slide ya. Dan dari trending, justru trendingnya sekarang global remittance sekarang lebih tinggi dibanding FDI. Jadi FDI globally
turun dikit, malah yang naik remittance dibanding cara investasi lain lewat portfolio debt atau equity or even loans gitu kan. Loans juga terbatas dan ada ongkosnya juga tidak sangat murah. Tapi yang kita lihat justru remittance itu kan bisa bilang cheap funding ya, cheap funding dari orang yang punya emotional kaitan emosional dengan negara masing-masing seperti Indonesia, terutama dari diaspora yang di sini atau yang lagi tugas bekerja di luar negeri. Jadi potensi sangat besar untuk remittance for inward investment in Indonesia. Okay, next please. Nah, jadi kalau kita bisa cek aplikasi mana yang pada saat ini mungkin ada, ini hanya snapshot ya, yang pada bermain di Asia Tenggara untuk terima cross border payments secara elektronik, yang kita lihat malah paling besar dari Singapura, banyak aplikasi. Padahal orang Singapura pun nggak banyak kirim remittance, tapi mereka bisa garap pasar remittance dengan segala macam aplikasi. Dan bayangin kalau mereka nggak perlu charge terlalu banyak, cuman 0,1% atau 1% pun, dan kalau kita lihat overall cost of remittance itu sekitar 6-8%. Jadi kalau bisa dari 15 miliar para aplikasi ini total cost, jadi the whole value chain of remittance mereka ambil 6-8% dari 15 miliar, itu sangat besar ini impact-nya, bisa 100 juta dolar sekitar. Di Indonesia itu yang dari slide ini ada pemain seperti Dana, OVO, Gojek pun Transfers, tapi kita kira justru peluangnya besar untuk cara perusahaan yang lebih scale up dalam fintech untuk fokus ke remittance, terutama yang personal. Okay, next. Nah, ini total pension assets. Jadi ini salah satu slide di mana pengen highlight besarnya pension asset di Belanda. Jadi profesi ini bidang saya itu dulu sering lama di bidang life insurance, pension sama juga investment, sempat juga tugas juga di Belanda sama di Jeddah di Arab Saudi. Jadi maaf ada bilang link highlight tidak bisa dibuka. Oke. Jadi maksudnya pension asset Belanda itu sekarang termasuk sophisticated, dan dari rasio sekitar 110% dari GDP. Total asset tahun lalu itu sudah mencapai 1,9 triliun US dollar. Itu banyakkan istilahnya pilar 2 ke 3. Pilar 2 itu corporate, perusahaan, multinational, tapi juga SME. Dan pilar ketiga itu individual atau juga one man business. Jadi dan kita lihat di Belanda itu sekitar 10% dari penduduknya itu bisa bilang diaspora, dan itu definisinya salah satu kakak nenek pernah tinggal di Indonesia. Bisa juga orang Belanda sendiri tapi kena emotional, terkait dengan emosi juga ada, seperti pemain bola yang sekarang lagi main di timnas. Jadi mereka masih ada emotional attachment ke Indonesia. Dan kalau 10% itu diaspora Indonesia di sini, jelas nggak mungkin 10% dari 1,9 triliun US dollar itu asetnya mereka. Karena kebanyakan dari pilar ketiga itu pension asset sekitar 200 sampai 300 miliar dolar, ambil 10% aja itu udah 30 miliar dolar pension asset yang mereka harus investasi, boleh milih sendiri mau investasi di mana aja, mau equity, ke bond atau kemanapun, tapi dalam jangka panjang dengan maximum maturity sampai 49 tahun atau 50 tahun. Bayangin, punya lock-in period 50 tahun untuk investasi itu sangat panjang. Jadi bukan hanya untuk get in, get out quickly, tapi juga bisa sampai long-term investment. Jadi yang kita lihat ini peluangnya justru dari remittance, tapi juga diaspora yang lagi di luar negeri, bukan hanya perusahaannya, tapi diaspora justru punya saving yang mereka bisa alokasi dari cara fiskal, kurangin pajak mereka, penal income tax, lewat pension fund-nya, atau arahkan sendiri sebagai individu atau one man business di Indonesia, di sini namanya ZZP, untuk alokasi investasi langsung ke equities atau government bond. Tapi justru untuk bisa kasih impact lebih besar ke UMKM, kita malah lihat peluang besar untuk bukan hanya bank besar nasional, tapi justru BPR atau BPRS dan juga koperasi. Kalau koperasi atau BPRS itu juga bisa langsung lewat remittance. Jadi kita lagi
dalam proses membuat satu funds di mana bisa channeling segala macam smaller investments from the retail sector untuk bisa arahkan ke UMKM di Indonesia, either lewat BPR atau BPRB atau BPRS atau lewat koperasi yang berada di Indonesia. Itu impact-nya jauh lebih besar dibanding top down, dan itu banyak kan lari ke shareholder misalnya. Tapi juga yang kita juga masih peluang besar kita lihat misalnya stock exchange Indonesia, kita sering investasi di monitoring juga stock exchange seluruh dunia. Misalnya stock exchange paling besar di dunia kita tahu itu di US ya, sekitar 55 sampai 60% dari semua global assets itu di equity markets in the US. Dan Indonesia equity marketnya terakhir sempat ada slide dikit dan belum ada full potential. Kita lihat justru price to earnings ratio di Indonesia masih jauh lebih mudah dibanding yang di US sama di Eropa. Indonesia baru 12 kalau salah, di US kemarin sempat 40, sekarang sempat dikoreksi juga mungkin sekitar level 30. Jadi masih ada banyak bisa bilang equities Indonesia yang cheap price tapi perlu dievaluasi dengan benar. Dan sayangnya banyakkan equity di Indonesia itu maksudnya individual shares tidak accessible ke diaspora yang tidak pegang WNI atau pegang kitas atau kitab. Jadi misalnya dari 10% itu yang di sini namanya diaspora, itu banyak kan tidak pegang paspor Indonesia. Bisa bilang mungkin 90%. Jadi only small percentage, sekitar 50,000 kira-kira itu WNI, dan itu termasuk anak-anak juga. Jadi kalau equity market Indonesia hanya terbuka untuk WNI, jelas itu nggak bisa menyerap potensi direct investment dari diaspora sendiri untuk beli saham di stock market di Indonesia. Jadi kita juga pengen bantu Bapak di Indonesia sana untuk membuka stock market Indonesia kepada terutama investor diaspora untuk bisa beli langsung saham di sana, karena masih relatively cheap price. Of course kita lihat long term ya, bukan hanya short term. Long term next 50 years itu masih relatively cheap price, dan itu kita lihat peluang besar, terutama kebanyakan pension fund. Kita lihat dari beberapa data, udah berapa pension fund itu mereka ada investasi dari dalam ke beberapa equity fund di Indonesia bond. Tapi justru the largest potential itu to the smaller SMEs dimiliki UMKM di sini yang miliki sama diaspora untuk bisa access ke capital atau ke shares ke IDX, atau juga bisa ke government bonds yang regular atau yang syariah misalnya. Oke. Sementara situ saja. Kalau ada pertanyaan atau sugesti tolong di info ke kami. Terima kasih banyak. Pak Mukti, terima kasih Pak untuk informasinya Pak. Tadi ada informasi yang sudah disampaikan dari Pak Mukti yang juga bisa menjadi sumber ataupun source buat semua peserta yang hadir hari ini untuk membuka peluang bisnis investasi dari negara atau bisnis yang ada di Indonesia. Tadi boleh saya bantu untuk rangkum sedikit Pak. Mungkin tadi global remittance ialah pengiriman uang dari salah satu negara ke negara lain, dan Indonesia masuk ke dalam top 10 global remittance di tahun 2024. Dan juga faktanya global remittance melebihi FDI. FDI itu ialah penanaman modal langsung. Dan pension aset dari Belanda juga yang angkanya cukup signifikan, juga menjadi salah satu investasi yang tertinggi juga di Indonesia. Jadi diaspora juga membantu dalam proses investasi bisnis yang ada di Indonesia seperti itu ya Pak, untuk dikonfirmasi Pak Mukti. Ya benar Pak. Jadi ya benar Pak. Kita juga mengundang untuk sebanyak mungkin financial institution dari Indonesia atau mutual fund business untuk buka shop di sini. Di where the money is. Misalnya capital di sini banyakkan konsentrasi bukan hanya di Belanda, di pension industrinya Belanda, tapi juga di Luxembourg. Luxembourg itu salah satu finance center Eropa di mana ada 40.000 mutual fund
Jadi banyak negara juga buka shop di sana, dari Cina, dari negara lain, untuk gain access to the capital yang pengen investasi long term. Justru yang dicari, bukan yang short term. Short term ya saya easy, atau loans pun juga tidak murah, dan nanti ada exchange dan juga mungkin efek yang tidak mudah kalau misalnya rupiah tetap slide during US dollar, kalau loannya dalam US dollar tidak mungkin jadi lebih murah, malah lebih mahal. Jadi kita lihat peluang besar, coba cari akses ke pension assets diaspora, tapi juga institusional di sini, ada dari Belanda atau dari finance center di Luxembourg, buka shop pakai finance institution. Dan barusan Belanda juga update gimana bisa dapat visa, residence visa sebagai entrepreneur. Dan nanti akan di-share ya Pak Angga, saya sudah kirim ke Pak Angga juga, ada link dari Immigration Authority Belanda untuk peluang invest UMKM sebagai investor untuk dapat residence visa untuk buka shop atau small and medium size enterprise business. Itu sekarang kayaknya lagi didaftar. Trending yang di Eropa ini, kami hampir semua Eropa ini ultra low fertility rates, berarti jumlah anak yang lahir per wanita itu di bawah 2,1. Di Belanda itu pun sekarang 1,6. Jadi in the long term, yang mau pensiunan itu harus diganti. Nah, kalau yang harus mengganti mereka tidak lahir, itu akan problem. Jadi maksudnya jika mereka ingin mengundang juga, bukan hanya sebagai profesional atau skilled worker di sini, juga banyak peluang di Eropa, tapi juga justru sebagai entrepreneur. Dan kalau perusahaan Indonesia buka shop di sini, itu justru lebih mudah untuk bridging the investment, tapi juga trade sama Indonesia sendiri. Oke, gitu Pak. Oke, baik Pak. Ternyata ada kesempatan baru ya Pak untuk pelaku bisnis di Indonesia, yang dimana juga Belanda sudah membuka visa untuk entrepreneur ya Pak ya, di sana untuk membuka shop Bisa, Pak. Ya. di Belanda. Iya, Oke. ada nanti linknya tolong di-share Pak juga ke grup. Ya. Baik Pak, nanti saya share. Oke. Terima kasih banyak Pak Mukti untuk paparannya. Sesaat lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang sudah ada beberapa pertanyaan saya lihat di kolom chat. Sedikit tadi menyampaikan yang Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh Pak Mukti tadi juga. Nanti saya akan share informasi ini semua di grup WhatsApp yang sudah kami lampirkan linknya di kolom chat. Dan juga Bapak Ibu yang sudah terdaftar ataupun sudah ikut webinar hari ini, kami harapkan untuk segera mengisi daftar hadir registrasi, karena nanti akan ada sertifikat yang akan kami bagikan kepada peserta yang sudah mendaftar di link registrasi. Baik Pak Mukti, Mas Elmo, kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini tadi mungkin pertanyaannya sebentar. Pada IIPC London, ini ada pertanyaan dari Ibu Fida. Pak Elmo, apakah IIPC hanya menggandeng UMKM yang ada dalam binaan bank-bank seperti BI dan lain-lain untuk membantu mempromosikan produk-produknya? Boleh dibantu? Boleh dijawab? Ya, terima kasih Pak Angga. Frankly speaking, kami memprioritaskan UMKM yang memang digandeng oleh binaan-binaan Bank Indonesia, karena dalam beberapa macam bisnis forum, Bank Indonesia itu sebagai co-host acara-acara yang diselenggarakan oleh kami dan KBRI. Jadi karena kami tidak expert di bagian UMKM, jadi kami menyerahkan bagaimana Bank Indonesia bisa mengkurasi UMKM yang bisa cocok dibawa sesuai dengan pangsa pasar yang ada di negara tempat kami melakukan bisnis forum. Di beberapa case tahun lalu, seperti di Belanda, kami juga melakukan event TTI dan ada di rumah Indonesia, rumah apa Pak Mukti yang ada di Indonesian House Amsterdam. Indonesia Ya, benar. House Amsterdam, yes. Itu juga ada showcasing produk-produk UMKM berparalel dengan acara bisnis forum yang dilakukan di Belanda tahun lalu. Memang kebanyakan produk-produknya
adalah binaan dari Bank Indonesia, dan juga sepertinya ada juga rekanan dari diaspora-diaspora yang ada di Belanda. Jadi kami harap sebenarnya kalau bisnis forum yang dilakukan oleh kami kan sifatnya occasional ya. Peran diaspora itu sangat baik dan sangat kami harapkan untuk terus bagaimana mendorong atau mempromosikan produk-produk UMKM yang ada dan menciptakan meng-create market di tiap-tiap negara. Seperti itu. Tidak harus rekanan binaan Bank Indonesia, tapi dalam praktikal pelaksanaannya kami menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk mencari binaan-binaannya untuk di showcasing. Seperti itu Pak Angga dan Bu Fida, semoga menjawab. Baik Pak Elmo, semoga terjawab pertanyaannya dari Ibu Fida. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Frans Sinaga. Sebelumnya saya jawab dulu, apakah webinar ini ada recordernya? Nanti akan ada recordingnya di YouTube, nanti akan kita share di YouTube-nya DMI Expo, Pak. Dan pertanyaan tadi dari Pak Frans Sinaga ialah syarat apa saja yang harus UKM daerah penuhin untuk ikut pameran di Eropa? Apakah ada harus melapor mendaftar kepada Pemkab atau Dinas Perdagangan dan Tourism untuk ikut serta pameran seperti Economy World Forum dan lain-lain? Ini mungkin pertanyaannya, apakah ini bisa dijawab oleh Pak Mukti mungkin? Atau mungkin tim kami dari DMI Expo mungkin juga bisa membantu menambahkan jawabannya. Untuk pertanyaan dari Pak Frans Sinaga, pertanyaannya syarat apa saja yang harus UKM daerah penuhin untuk ikut pameran di Eropa? Apakah harus melapor mendaftar kepada Pemkab untuk ikut serta dalam pameran-pameran internasional? Ini mungkin boleh kami persilakan Pak Mukti atau Pak Elmo jika ada yang bisa menjawab pertanyaan ini, atau mungkin kami juga mengundang rekan kami dari DMI Expo. Iya, saya kira lebih baik Ibu Mira mungkin ada juga online dari DMI Expo. Oh iya, ada Ibu Mira juga yang sudah tergabung di sini sebagai partner kami dari Negeriku. Iya. Selamat pagi semua. Ya, halo Bu Mira. Ya. Halo? Ya, halo. Sudah terdengar Bu? Sudah. Sudah Mas. Mas Angga ya. Apa saja? Oke. Mungkin kemarin kalau di DMI Expo kemarin untuk pameran kemarin kita harus melampirkan apa saja barang yang akan dibawa, dan itu akan diserahkan ke DMI ya Mas Angga waktu itu ya. Dan kami di sini akan menyerahkan itu ke KBRI untuk dianalisa apakah barang itu bisa masuk atau tidak ke Belanda gitu loh. Dan nanti kalau misalnya itu ada list-listnya itu, dan KBRI akan memberikan persetujuan atau tidak, karena ada beberapa barang yang tidak bisa masuk di Belanda. Kemungkinan seperti itu, dan nanti tim pupu yang akan ikut juga Mas Angga ya, untuk menganalisa apakah produk-produk tersebut bisa kita bawa ke DMI Expo. Oke, itu saja seperti itu. Terima kasih Bu Mira. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab Pak Frans Sinaga. Untuk ikut DMI Expo sendiri itu nanti akan ada dibantu juga oleh kami pupu organizer yang akan menginformasikan ke Bapak Ibu calon eksibitor DMI Expo terkait barang dan produk apa yang kira-kira bisa ikut pameran di DMI Expo nanti. Nah, tadi ini pertanyaan dari Pak Frans Sinaganya ada menyebutkan Economy World Forum. Kalau untuk ikut Economy World Forum, Pak Elmo, kira-kira apakah ada regulasi yang harus dipenuhi oleh UMKM ataupun pariwisata daerah, Pak? Iya. Terima kasih Pak Angga. Sedikit menambahkan juga Bu Mira, pengalaman kami tahun lalu melakukan juga showcasing produk UMKM. Memang nanti KBRI yang akan menjadi partner kami untuk mengkoordinasikan kalau memang akan bawa produk UMKM untuk mengkurasikan list produk-produk mana saja yang bisa masuk, karena memang Eropa itu lebih ketat
Eropa mainland, which is selain UK itu memang lebih ketat karena memang ada produk-produk yang mungkin terkait dengan UETR dan lain-lainnya. UK memang lebih fleksibel. Nanti dari tim KBRI yang akan mengkurasi dan akan mengasih list produk mana yang memang bisa masuk dan sesuai dengan market yang ada. Untuk World Economic Forum case tahun ini kami menyerahkan kepada Grab sebagai rekan dan juga sponsor kami untuk bisa memilih. Jadi sebenarnya mungkin takeaways-nya adalah jika memang Bapak Ibu ada binaan, ada UMKM bisa masuk dalam binaan perusahaan-perusahaan besar ataupun BI ataupun juga masuk ke dalam binaan Dinas Perdagangan yang sangat baik. Tahun lalu di Belgia kami menyerahkan langsung kepada pemerintah Jogja karena memang khusus kami berikan stage khusus untuk ke BRI dan kami memberikan stage khusus untuk pemerintah Jogja untuk men-showcasing project-projectnya sekaligus juga UMKM-nya. Jadi ada banyak cara sebenarnya Pak Angga untuk bisa tampil di berbagai macam bisnis forum yang kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Elmo. Mungkin ada mau ditambahkan dari Bu Sari dari PT Nusantara Jaya Perkasa atau PGC? Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Izin menambahkan tadi mungkin berdasarkan pengalaman kita tahun kemarin ya Bapak Ibu. Jadi dari sisi UKM untuk ikutan ke pameran itu mungkin harus jelas dulu secara tujuannya apakah Bapak Ibu targetnya itu adalah B2C retail atau B2B gitu ya. Jadi karena di dalam acara DMI Expo kita ada B2B-nya 2 hari, hari Kamis dan Jumat, dan B2C-nya itu di Sabtu dan Minggu. B2C itu berarti Bapak Ibu produknya menjual langsung kepada pengunjung acara gitu ya, pengunjung acara pamerannya. Kemudian kalau B2B berarti fokusnya lebih kepada ekspor. Nah, dua-duanya sebetulnya mungkin nanti bisa dikoreksi Pak Mukti sama Pak Elmo. Yang pasti semuanya harus punya sertifikasi ya Pak ya, karena kan itu yang pasti akan menjadi standar di Eropa untuk masuk ke Eropa. Karena berdasarkan pengalaman kita tahun kemarin ada beberapa UKM yang memang mereka pengennya ekspor tapi ternyata secara sertifikatnya belum ready dan lain-lain, sehingga buyersnya mundur gitu ya karena belum siap dengan sertifikasi. Nah itu salah satu hal yang mendasar sekali Bapak Ibu sekalian untuk UKM kita bisa memulai ekspor ke Eropa. Tadi yang sudah disampaikan Pak Elmo, Eropa itu lumayan ketat, jadi sepengetahuan kami yang tidak bisa masuk itu produk susu, hewan, kemudian juga kulit untuk yang beberapa hewan yang memang dilindungi, kemudian madu itu juga nggak bisa ya. Dengan itu bukan hanya produk susu atau madunya, tapi produk-produk yang terkait dengan itu tadi, dengan beberapa hewani dan kemudian susu, madu itu. Jadi ada turunannya, itu juga harus punya izin tersendiri dan lumayan susah ya untuk izinnya ya Pak Elmo dan Pak Muktis. Mungkin dikoreksi dari saya. Kemudian juga dari sisi kesiapan secara, yang saya pelajari kesiapan secara mental sih untuk dari teman-teman UKM, mindsetnya harus berbeda pada saat kita memang usaha kita mau menuju ekspor gitu ya. Karena kan secara kita mau ekspor berarti banyak banget yang harus dipersiapkan dengan jelas. Kemudian produk unggulannya apa yang kita mau tonjolkan gitu. Misalnya produk fashion, kita mau 1 atau 2 produk yang menjadi unggulan, itu yang kita mencoba untuk tembuskan ke pasar Eropa gitu. Karena kalau kita ngomongin B2B, mereka belinya dalam skala yang besar pastinya gitu. Salah satu kemarin yang terjadi MOU di acara DMI Expo 2024 adalah furniture Bapak Ibu. Itu nilai value-nya lumayan besar dari buyersnya. Kemudian pada saat follow up dari pertemuan di DMI Expo 2024 itu, ternyata buyersnya minta dalam waktu 1 bulan itu bisa terkirim 1 kontainer, dan hasilnya sebetulnya baru bulan lalu dikirim, baru terkirim itu bulan lalu, sehingga kita bisa melihat
delaynya ada sekitar 6 bulan gitu. Nah, kebetulan buyersnya memang istrinya orang Indonesia sehingga masih sedikit fleksibel. Tapi kalau selain yang benar-benar buyer Eropa, Pak Mutis juga bisa sampaikan, mereka sangat saklek ya Pak, jadi sangat kaku gitu. Jadi mereka maunya ya UKM itu bisa memenuhi targetnya mereka, karena mereka kan juga pasti punya target market dan lain-lain. Nah itu jadi yang mungkin perlu dipersiapkan secara mentalitinya ya, kita harus benar-benar siap, harus bisa melihat demand-nya yang ada di sana seperti apa, seperti itu. Jadi kemudian yang kedua mungkin story yang bisa kita sampaikan tahun kemarin adalah ada salah satu peserta, dia bakpia bakpiaku. Nah, pada saat pameran dia ngobrol banyak dengan buyers gitu ya, dengan buyers, dengan pengunjung. Kemudian dia melihat celah baru bahwa paste untuk sup itu demand-nya besar di Belanda gitu. Jadi semua orang itu bikin bakso, bikin soto apa segala macam, ada basic bumbu yang harusnya bisa disuplai oleh Indonesia gitu. Nah, dari sana karena dia belajar tentang market baru itu, sehingga dia kembali ke Indonesia mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa bikin yang ready to cook ya, bumbunya gitu. Nah, itu kan menjadi salah satu juga celah untuk dia menembus market Eropa gitu. Jadi meskipun sekarang ongoing progress dan lain-lain, tapi paling tidak secara secara usaha dia tahu dia punya peluang ini gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya tambahkan. Mungkin bisa dikoreksi dari Pak Elmo dan Pak Mutis. Terima kasih. Sedikit menambahkan mungkin Bu Sari, ini pengalaman saya tahun lalu melakukan, bukan saya sebenarnya, tapi Kementerian Investasi juga melakukan bagaimana mengkurasi pelaku usaha UMKM untuk ikut di trade business matching di kegiatan Business Forum tahun lalu. Jadi memang di Kementerian Investasi sendiri itu ada namanya Direktorat Pemberdayaan Usaha yang mempunyai database UMKM yang ada di Indonesia dan bisa juga nanti dipromosikan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha jika ada acara-acara trade business matching. Tahun lalu sendiri rangkaian prosesnya itu dari sisi internal kami, sisi internal dari BKPM juga melakukan kurasi para pelaku usaha untuk bisa dibawa. Jadi kalau dilihat dari pengalaman tahun lalu, kalau saya coba lihat-lihat lagi dokumennya, itu ada beberapa concern sebenarnya dari importir Belanda ya, karena memang, dan Eropa secara khusus lah, karena memang mereka itu itu kata Bu Sari itu sangat concern terhadap banyak hal. Kalau saya lihat lagi surat-surat tahun lalu, ada beberapa yang lolos kurasi ditanyakan sustainable praktik perkebunan berkelanjutannya. Jadi ada satu yang lolos kurasi, perusahaannya itu namanya Lil Chocolate Indonesia. Mereka sudah diketemukan dengan importer di sini, tapi ditanyakan kepastian produk-produk mereka itu apakah mengikuti praktek perkebunan yang berkelanjutan atau sustainable farming. Nah, itu salah satu hal yang ditanyakan oleh importer yang ada. Juga ada concern terhadap informasi di dalam kemasan. Nah, ini juga ditanyakan nih di Belgia, saya ingat nih. Dan hal ini juga ditanyakan secara detail ketika kita melakukan matchmaking antara perusahaan Cultiva dengan salah satu importer yang ada di Belanda. Ditanyakan apakah setiap kemasan, setiap snack itu sudah ada informasi yang detail terkait komposisi dan grade-grade-nya. Nah, hal-hal seperti itu yang memang perlu disiapkan gitu oleh para UMKM untuk bisa masuk ke pasar Eropa. Dan ada baiknya memang informasi-informasi ini saya rasa sudah dikelompokkan dan sudah diantisipasi oleh tim-tim BKPM khususnya di Direktorat Pemberdayaan Usaha. Ada baiknya para UMKM juga bisa mengkontak rekan-rekan kami di Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk bisa tahu apa sih concern dari masing-masing negara untuk bisa memasukkan produk-produk dari luar gitu. Itu sih
Ya Pak Elmo, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sari, terima kasih Pak Elmo juga yang sudah menambahkan dan juga menjawab tadi pertanyaan dari Bapak Fransindra. Mungkin kami sambil menunggu Bapak Ibu, jika ada yang masih pertanyaan lagi, kami membuka satu slot pertanyaan lagi untuk ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Dan kami juga menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk tidak lupa mengisi daftar hadir ataupun registrasi di webinar hari ini, karena nanti akan ada sertifikat yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sebagai audiens ataupun peserta webinar hari ini, yang akan kami kontak melalui kontak yang ada diisi di kolom registrasi. Itu juga kami mengundang Bapak Ibu untuk join ke WhatsApp grup kami, karena nanti informasi mengenai paparan dari webinar narasumber dan juga rekaman-rekaman ataupun recording dari YouTube yang akan kami posting mengenai webinar hari ini akan kami informasikan di grup WhatsApp, dan linknya sudah tertera di kolom chat. Ini juga ada pertanyaan yang baru masuk dari Bapak Aji. Bapak Ibu, mohon pencerahannya. Info dari teman untuk masuk pasar ekspor Eropa sangat sulit sekali. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Dan mohon info kalau kami mau ekspor gula aren, apakah ada potensi buyer dari Eropa? Dan bagaimana cara mencari data calon buyer di Eropa untuk pasar yang akan kami tuju? Gitu Bapak Ibu. Oke, Ibu yang ada di layar hari ini, mau ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Halo, Ya, silakan halo Pak. Pak, kalau saya boleh komen? Iya, boleh Pak Mukti. Silakan Pak. Ya, itu maksudnya pertanyaannya Pak. Jadi pasar Uni Eropa memang agak strict ya, karena mereka utamakan food safety juga untuk orang di sini, karena kan bidang kesehatan cukup besar di sini. Jadi memang mereka salah satu moto di sini di Belanda utama, prevention is better than curing. Jadi mereka pengen hindari barang yang masuk sini itu jadi bahaya untuk kesehatan orang yang di sini, karena ongkos untuk healthcare sini cukup mahal gitu. Jadi mereka pengen prevensi orang jadi tidak sehat dengan makanan yang masuk sini misalnya. Tapi peluangnya itu juga di Eropa ini atau terutama Belanda itu banyakkan barang yang masuk sini untuk re-export. Bisa bilang barang yang mereka beli dari negara lain seperti Indonesia masuk ke Belanda itu akan untuk diekspor lagi 70% mungkin lebih ke negara lain, tapi dengan strict quality control. Jadi makanya kalau quality control dari ekspor Indonesia sudah benar, nanti untuk mereka juga lebih mudah untuk diekspor lagi. Jadi mereka nggak mau terlalu pusing juga. Jadi mereka nggak perlu utak-atik lagi atau filtering lagi. Pokoknya gitu, quality udah benar dengan lab test dan lain gitu, sertifikat, untuk mereka lebih mudah untuk diekspor lagi. Makanya mereka pengen strict applying strict control dan quality check untuk produk yang masuk di Belanda terutama. Itu salah satu reason kenapa agak sulit masuk sini, karena banyak untuk diekspor. Dan itu peluang besar. Tapi misalnya ada produk yang nggak masuk kriterianya Uni Eropa, ada juga secondary market. Jadi Bapak Ibu kalau bisa juga siapkan untuk produk yang bisa masuk sini secondary market yang cukup besar juga di misalnya ke Gulf, ke Timur Tengah, atau juga ke Afrika atau ke kontinen lain yang terutama Afrika kayaknya lebih mudah untuk terima barang bisanya. Oke. Sekian Pak. Halo. Ya, baik Ya. Pak Mukti. Ya. Ya, halo. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Ini juga masih ada lanjutan dari pertanyaannya, ialah apakah ada potensi buyer gula aren di Eropa, dan kira-kira untuk mencari data calon buyersnya bagaimana gitu. Oh ya, untuk gula aren kami ada divisi ekspor impor. Saya di bidang divisi lain, jasa konsultasi. Mungkin ada nggak tahu, ada teman-teman dari Aspina yang di sini. Tolong Iya. kalau nggak ada ya Mungkin bisa saya tambahkan Pak Mukti. Ya, silakan Bu. Mungkin bisa saya tambahkan. Ya, kebetulan kami tergabung di Aspina ya Pak. Ini Ibu. Ya, Aspina itu Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda yang tadi Pak Mukti sudah sampaikan. Dan kami ini ada dari restoran dan pengusaha-pengusaha di bidang toko gitu juga, dan kita ada divisi ekspor impor juga. Kalau misal calon-calon buyer itu mungkin itu dari toko-toko dan juga dari
yang terlibat langsung di dalam bidang bisnis kuliner gitu juga. Nah, kami ada divisi ekspor impor akan membantu kami pengusaha-pengusaha Indonesia dan juga pengusaha-pengusaha lain ya selain Indonesia yang mencari gula aren dan sebagainya itu, Pak, dan itu bisa dijadikan satu semuanya itu di divisi kami, Pak. Jadi Asma yang akan membantu menjembatani untuk pembelian itu. Dan juga mungkin Bu Sari juga sebagai kemarin tahun lalu Bu Sari ya Pupu, kita juga sudah mempunyai list mana-mana saja buyer-buyer di Eropa yang akan bisa menyerap gula aren itu tersebut. Kebetulan saya juga di sini memakai gula aren ya di restoran saya sendiri gitu. Dan kan biasanya digabung untuk misalnya pengusaha-pengusaha kecil di Belanda, restoran-restoran kecil yang membutuhkan itu dijadikan satu, dan itu kita punya namanya Bu Helen seperti itu ya, akan mengambil ekspor impor itu juga gitu. Jadi seperti itu sih jawaban saya. Mungkin Bu Sari bisa menambahkan, Bu Sari yang tahun lalu bayarnya itu gimana kita menseleksinya. Makasih Bu Sari. Makasih. Ya, Mbak Mira. Pak Elmo kayaknya tadi mau nambahin, Pak. Oh ya, Pak Elmo mungkin Pak Elmo, menambahkan. silakan kalau mau ditambahin dulu. Ya, sedikit menambahkan aja. Terima kasih Pak Aji, terima kasih Bu Sari, Bu Mira, Pak Mukti. Gula aren, jadi saya ingat ada satu namanya Mahora-Hora. Mahora-Hora itu dia salah satu produk, menghasilkan produk gula gitu. Nah, ini bisa masuk ke UK karena kerjasama dengan Kopi Bija. Jadi memang mungkin dengan Bu Mira atau nanti coffee shop gitu kan, dan memang harus compliance dengan standar yang ada. Saya rasa EU itu lebih sulit dibanding Inggris gitu kan, tapi memang kalau sudah comply bisa masuk gitu. Nah, toko-toko yang ada, toko-toko Asia, dan saya rasa yang saya tahu Mahora-Hora itu juga sudah dijual di toko Indonesia yang ada di UK. Nah, cara-cara seperti itu yang memang mungkin bisa menjadi akses pasar untuk produk-produk Indonesia, khususnya mungkin gula aren untuk bisa masuk ke Eropa. Yang pasti bagaimana menyiapkan bisa compliance dulu, karena ada berbagai macam regulasi khusus yang di EU itu yang lebih ketat dibanding di Inggris. Food safety, betul kata Pak Mukti, juga labeling, unique selling point gitu kan. Jadi memang harus siapkan juga bisa compliance dan bisa bersaing dengan produk-produk yang ada. Itu sih tambahan dari saya. Thank you Pak Elmo. Mungkin saya nambahin sedikit juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tahun kemarin memang kita punya buyer yang mereka membutuhkan vanila dan gula aren, dan kebetulan terjadi MOU antara UKM binaannya Pertamina tahun lalu dengan buyers kami itu untuk palm sugar atau gula aren ya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi kalau dari sisi vanila memang tahun kemarin kebetulan yang ikutan di dalam acara pameran kita tahun kemarin mereka punya vanila tapi bukan dari Irian, jadi secara speknya itu kurang gitu dari buyersnya sudah sampai berkunjung juga ke Jawa Tengah tahun kemarin gitu ya, ternyata speknya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh buyers. Nah, hal-hal yang seperti ini memang yang agak sedikit susah ya Pak Elmo, kita mempersiapkan UKM gitu dengan dengan memang yang standarnya. Jadi memang kita juga sambil sama-sama belajar nih Pak Elmo, Pak Mukti gitu. Jadi berdasarkan pengalaman kita tahun kemarin antara buyers dengan UKM itu gapnya masih terlalu jauh gitu, karena yang diinginkan oleh buyers di A, kemudian UKM kita yang mereka bisa provide adalah di level B atau C gitu, sehingga agak sedikit gapnya sedikit jauh. Nah, belajar dari pengalaman tahun lalu itu Bapak Ibu sekalian, karena kita punya sebetulnya restoran Indonesia itu sekitar 400 restoran Indonesia di Belanda. Nah, saat ini supply chain-nya itu masih dari Thailand dan Vietnam, sampai kerupuk udang pun dari Vietnam Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kami coba lakukan tahun ini adalah menciptakan market baru di mana kita akan mencoba approach restoran-restoran Indonesia yang ada di Belanda ini. Kita lagi mengirimkan kuesioner ke mereka, kebutuhan mereka tuh apa, kemudian berapa banyak kebutuhannya dan lain-lain.
dari situ kita bisa mendapatkan insight demand yang ada untuk para resto ini, dan kami berharap dari teman-teman diaspora bisa menjadi agregator untuk istilahnya misalnya kebutuhan untuk kerupuk sekian ton misalnya. Nah itu teman-teman diaspora bisa menjadi pengepulnya lah istilahnya ya, untuk mendistribusikan kembali kepada restoran-restoran yang ada di Belanda. Itu marketnya menurut saya lumayan besar karena sampai saat ini masih disuplai oleh bukan dari Indonesia, sampai pete pun juga dari Vietnam, Thailand. Padahal produknya mereka beli dari Indonesia ke mereka, kemudian mereka apa namanya istilahnya white label ya, mereka labelin, mereka lengkapi dengan sertifikasi dan lain-lain. Nah, kelemahan kita di situ dari sisi sertifikasi, kemudian juga dari sisi logistik kalau menurut saya. Nah, itu yang memang kita harus bareng-bareng nih bagaimana kita bisa mengatasinya. Mungkin Pak Elmo ya, dari pelan-pelan Pak Elmo mungkin ya, baby step gitu. Kalau dari kami sih seperti itu. Makanya kita mencoba untuk mengumpulkan informasi dari restoran-restoran itu. Paling tidak UKM-UKM kita punya pengalaman untuk melakukan ekspor itu seperti apa sih, standarisasinya seperti apa, sehingga kalau saya melihat marketnya memang tadi EU kan lumayan ketat, tapi Bapak Ibu bisa bayangkan di dalam EU itu ada 27 negara, betul ya Pak Elmo ya? Sehingga marketnya itu adalah di 27 negara itu. Begitu kita bisa lolos secara sertifikasi dan lain-lain melalui pintu Belanda, itu marketnya sangat luas Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mencoba untuk melihat peluangnya itu sangat besar sekali gitu. Jadi memang ribet sih sertifikasinya dan lain-lain gitu. Tapi kalau saya nggak salah tuh Pak Latif dari Ketua Umum Aspina juga pernah menyampaikan bahwa di Indonesia ada Pak Mukti, boleh di mute enggak? Oke. Jadi kalau nggak salah Pak Latif pernah menyampaikan ada namanya SIG Saraswati, itu adalah apa namanya, bukan sertifikasi tapi tes uji coba gitu ya, bahwa apa namanya barang itu dites di Saraswati SIG ini, sehingga pada saat sampai di sana itu mereka sudah bisa membandingkan dengan yang dites di sini sesuai dengan standar EU Eropa gitu. Jadi mereka membawa ahli-ahlinya dari Belanda untuk bekerja sama dengan si Saraswati ini di Indonesia. Ada beberapa perusahaan UKM yang sudah menggunakan Saraswati juga untuk melakukan apa namanya tes uji coba. Terus tes apa ya namanya? Mungkin Pak Elmo pernah dengar Saraswati, Pak Elmo? Belum Bu. Belum ya. Jadi ada SIG kalau nggak salah, nanti mungkin bisa di-share tadi linknya ada. Di-share di chat kali. Ada Bu SIG Bu. Ya. Ya, betul. Ya, saya Ibu udah pernah ikut ya? selalu ikut setiap produk kami, selalu saya uji labkan ke SIG Saraswati. Ya. Sehingga kemungkinannya untuk di reject itu lebih kecil ya Bu Dian ya, betul Betul ya? Bu, karena kan dengan uji lab itu kan kita bisa tahu kualitas kita sebelum kita lempar keluar. Gitu. Ya, betul. Makasih Bu Dian. Sama-sama. Jadi seperti itu sih Bapak Ibu sekalian, mungkin yang perlu saya tambahkan. Dan kalau dari sisi, sorry, boleh di mute enggak? Dan bocor. Enggak. Oke. Kalau untuk dari sisi buyers Bapak Ibu sekalian, kami dari tim DMI kami meng-hire satu konsultan, perusahaan konsultan yang memang tugasnya adalah mengundang buyers ke acara kita. Tahun kemarin kita berhasil mengumpulkan 33 buyers. Cuma memang disayangkan tahun kemarin hanya sedikit UKM kita yang meet dengan expectation dari si buyers. Makanya tahun ini secara prosesnya teman-teman yang sudah confirm ikut di dalam acara DMI Expo di bulan Oktober, itu kita sudah mintain katalognya, dan dari sekarang kita udah sebar ke database buyer kita. Kita mempunyai sekitar the whole world itu 500 buyers, tapi kalau untuk Eropa sekitar 200-300an gitu. Tapi
kita akan mencoba melempar dulu kepada buyers melihat minatnya mereka sehingga lebih mengerucut dan buyers yang hadir itu kami harapkan sudah punya bayangan gitu untuk ketemu dengan UKM-UKM yang mana saja seperti itu. Dan kita rencananya 1 bulan sebelum acara itu akan diadakan business matching secara online untuk bisa melakukan perkenalan antara UKM-UKM yang akan ikut di DMI Expo dengan buyers yang akan kita undang seperti itu, sehingga sudah lebih efektif gitu ya pertemuannya nanti di DMI Expo. Dan kita punya satu brand UKM tas gitu ya, itu mereka lagi sedang menjajaki dari sisi sertifikasi. Jadi kalau tadi Pak Elmo sempat bilang tentang sertifikasi sustainable, jadi produknya UKM ini adalah tas dari sampah plastik gitu ya. Nah, dia harus mempunyai sertifikasi untuk sustainable itu untuk dia bisa menjual barang tersebut di Eropa gitu. Nah, beliau bekerja sama dengan Surveyor Indonesia. Jadi Surveyor Indonesia itu memiliki satu program untuk sertifikasi. Nah, ada yang untuk sustainable. Jadi itu juga mungkin menjadi salah satu peluang atau juga jalan keluar untuk teman-teman yang belum memiliki sertifikasi yang produknya mungkin ada sustainable-nya. Gitu. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi itu lumayan sekitar 30 jutaan sertifikasinya, tapi karena Surveyor Indonesia punya program, jadi untuk sertifikasinya itu nanti akan dibayar pada saat udah ada buyers gitu. Jadi buyers menemukan buyers, kemudian baru dipotong dari transaksi gitu. 1% kalau nggak salah dari nilai transaksinya itu yang akan dibayarkan kepada Surveyor Indonesia. Tapi mereka akan bantu terlebih dahulu untuk sertifikasinya. Itu mungkin menjadi salah satu jalan keluar gitu ya untuk misalnya dari sisi sertifikasi. Jadi ada XIG, kemudian juga ada Surveyor Indonesia. Seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Pak Elmo mungkin ada yang mau tambahin lagi atau Pak Mukti? Terima kasih. Iya. Halo Bu, Pak, boleh saya komen sebentar? Halo. Ya Pak. Silakan Mukti, Pak. Pak. Ya, boleh komen. Ya, maaf. Ini lagi hektik. Sebentar lagi saya minta izin untuk cabut sebentar. Tapi sebelum cabut ini pengen komen kenapa kita perlu juga fokus bantu untuk increase the inflow of remittance, karena remittance itu istilahnya cheap funding atau istilah cheap investment untuk masuk ke Indonesia. Misalnya kalau remittance itu yang tahun lalu $15 miliar masuk ke sistem perbankan Indonesia kan dengan istilah fractional reserve banking bisa meminjamkan lagi dari deposit itu faktor 8 atau 9, dan itu bisa jadi bukan hanya $15 miliar, itu bisa jadi $135 miliar. Impact-nya besar di situ. Makanya makin banyak remittance masuk Indonesia lewat official channel, jadi bukan hanya cash, official channel kalau bisa sebaik mungkin masuk ke sistem perbankan Indonesia ataupun BPR, BPRS, etc. The rural banks, itu impact-nya sangat besar dengan faktor 8 atau 9 dari remittance yang masuk. Itu yang kami ingin sampaikan juga. Juga banyak diaspora sini mereka akan investasi dengan emotional investing karena masih punya kaitan saudara atau dari orang tuanya atau dari kakek nenek yang pernah tinggal di Indonesia. Jadi itu segmen yang penting. Maksudnya kalau nanti ikut acara di DMI ini jangan hanya dari buyer, tapi mungkin juga ada co-investor untuk ingin jadi shareholder atau beli untuk beberapa proyek ikut investasi di perusahaan UMKM yang datang dari Indonesia. Terima kasih banyak. Halo. Ya, halo. Ya, baik. Ya. Oke, sudah aja Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Mukti, Bu Sari, Bu Mira, Pak Elmo tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mas Aji mengenai tadi awalnya diawali dengan gula aren. Jadi jawabannya adalah gula aren memiliki potensi yang besar juga, Mas Aji, untuk peluang bisnisnya di Eropa. Kembali lagi untuk topik kita hari ini membahas investasi. Selain itu juga
kami tadi yang setelah disampaikan oleh speaker kami yaitu Pak Elmo dan Pak Mukti, kalau peluang investasi bisnis Indonesia terhadap investor dari Eropa juga sangat tinggi karena banyaknya seperti yang kita tahu data-data yang sudah diberikan oleh Pak Elmo ataupun Pak Mukti tadi menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan terhadap investasi dari mitra investor Eropa terhadap peluang pelaku bisnis di Indonesia. Mungkin sampai di sini saja webinar kita hari ini karena tadi sudah cukup banyak informasi juga yang disampaikan. Kami juga melihat ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang masih disampaikan di kolom chat. Kami menyarankan ke Bapak Ibu untuk boleh bergabung langsung di grup WhatsApp yang sudah kami sertakan di kolom komen di kolom chat. Linknya nanti di situ akan boleh bertukar informasi ataupun nanti informasi selanjutnya mengenai webinar ini akan kami berikan informasinya di grup WhatsApp tersebut. Mas Angga, mungkin sorry mau nambahin sedikit, tadi mungkin belum disebutin ya bahwa di DMI Expo itu ada investment forumnya nih terkait sama Pak Elmo juga. Jadi kita punya investment forum Bapak Ibu sekalian di hari pertama dan kedua. Itu akan lebih banyak membahas mengenai project-project ready to offer ya Pak Elmo yang kita mungkin akan kurasi bersama nantinya. Kemarin baru ada dari Jawa Timur yang present ke KBRI Den Haag gitu. Berikutnya izin kami libatkan juga Pak Elmo dari IPC untuk di Zoom-nya Bapak nanti terkait dengan project presentation dari daerah. Rencananya kita masih ada Jawa Tengah dan Jawa Barat Pak Elmo terkait dengan project presentation ya. Jadi rencananya di dalam investment forum itu akan ada satu slot untuk project presentation dari masing-masing daerah yang memang sudah dikurasi oleh IPC London dan KBRI. Seperti itu mungkin tambahan saya ya Mas Angga. Terima kasih. Happy to help. Karena kebetulan ini saya lihat ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur Pak Elmo. Oh iya, tiga rekan tersebut sudah expert lah Bu. Siap. Ya. Sama-sama nanti kita kasih masukan ke rekan-rekan dari DPMPTS. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih informasi tambahannya Bu Sari, Pak Elmo. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu, izin sedikit untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa kami Discovering the Magnificence of Indonesia yang akan digelar nanti tanggal 30 Oktober sampai 2 November di Jabar Syutre. Kami mengundang Bapak Ibu pelaku bisnis UMKM ataupun pariwisata, termasuk juga dinas-dinas pemerintahan untuk bisa join di DMI Expo karena sampai saat ini masih ada diskon up to 20%. Yang dimana diskon ini hanya berlaku sampai 30 Juni bulan ini. Jadi kami mengundang Bapak Ibu jika ingin bergabung di pameran, karena tadi kami melihat banyak antusias Bapak Ibu menanyakan tentang produk yang akan bisa ditawarkan di pameran internasional. Salah satu platform yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu ialah mungkin DMI Expo, karena di sini kami juga membuka peluang Bapak Ibu untuk mengekspand bisnis Bapak Ibu dari sisi B2B maupun B2C-nya. Untuk pendaftarannya nanti Bapak Ibu bisa tergabung ke link WhatsApp lagi yang saya sampaikan tadi. Nanti informasi selanjutnya mengenai DMI Expo akan kami bagikan di sana. Berikut juga informasi mengenai webinar hari ini, paparan dari narasumber Pak Elmo dan Pak Mukti, dan juga informasi mengenai recording dari webinar hari ini. Sekian, mungkin kami tutup. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Elmo, Pak Mukti, juga Bu Sari, sama Bu Mira. Terima kasih udah memberikan jawaban dan juga paparannya hari ini sangat menginformasikan, sangat mengedukasi dan informatif sekali. Kami tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Elmo. Semuanya, Pak Elmo, Pak Mukti, Mukti, Mas Angga, Mas Sari. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih.